wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang pada video kali ini. Jadi saya akan menerangkan tentang pengantar SKKNI pada profesi desain interior. Definisi dan tujuan SKKNI sendiri yakni SKKNI merupakan standar kompetensi yang menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang agar diakui kompeten dalam suatu profesi. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar lebih profesional dan bersaing di pasar kerja global. Struktur kompetensi dalam SKKNI profesi desain interior. Yang pertama ada kompetensi inti yang menjadi dasar bagi semua desainer interior untuk beroperasi secara profesional dan efektif. Dan yang kedua ada kompetensi pendukung, yakni kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas utama desainer interior dan meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Untuk standar kompetensi utama desain interior ada tiga bidang gitu ya, tiga skema. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana perencanaan berisi menganalisis kebutuhan klien, menetapkan konsep desain, membuat sketsa, dan menghasilkan gambar teknik detail. Selanjutnya ada pelaksanaan, yakni pemilihan bahan dan material, melakukan pekerjaan konstruksi, dan juga pemasangan furniture dan aksesoris interior di lapangan. Lalu ada pengawasan, yakni memantau pelaksanaan proyek desain interior dan juga memastikan kualitas hasil akhir dan menangani masalah yang muncul pada saat pelaksanaan proyek tersebut, pemasangan gitu ya. Lalu standar kompetensi pendukung desain interior, ada tiga hal yang harus perhatikan. Ada komunikasi dan presentasi. Jadi cara menyampaikan ide desain itu harus jelas dan menarik, mendengarkan dan menanggapi feedback klien dengan profesional. Ada juga manajemen proyek ya, jadi mengelola anggaran dan jadwal proyek secara efisien sebagai desainer interior, dan juga menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai dengan anggaran. Yang terakhir adalah keamanan dan kesehatan kerja, di mana harus menerapkan prosedur keamanan dan kesehatan kerja yang tepat selama proses desain dan pelaksanaan proyek. Lalu nanti di sana akan ada proses sertifikasi kompetensi desain interior, yang mana akan dibuat 3 tahapan besar. Ada pendaftaran, ada assessment, dan sertifikasi itu sendiri. Jadi calon peserta sertifikasi pada saat pendaftaran itu menyerahkan berkas pendaftaran dan mengajukan diri untuk diujikan. Biasanya ada kolektif gitu ya, ada semacam dibikin suatu event begitu, biasanya bareng-bareng begitu ya di asosiasi masing-masing gitu. Ada assessment nantinya, jadi setelah kalian mengumpulkan berkas secara online dan offline, itu online biasanya. Nah, asesor akan melakukan penilaian kompetensi melalui uji teori dan uji praktik sesuai dengan SKKNI yang kalian ambil. Nah, terakhir akan mendapatkan sertifikasi, di mana calon peserta yang nantinya memenuhi standar kompetensi akan menerima sertifikat kompetensi yang diakui nasional. Manfaatnya apa mendapatkan sertifikat SKKNI? Yang pertama pastinya profesionalitas. Jadi SKKNI atau sertifikasi nanti akan meningkatkan profesional dan kepercayaan diri desainer interior dalam menjalankan tugasnya. Ada keunggulannya, di mana sertifikasi SKKNI ini akan memberikan keunggulan tersendiri bagi desainer interior dalam bersaing di pasar kerja pastinya. Dan dalam pendapatan, jadi desainer yang bersertifikat memiliki peluang mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan stabil. Nah, untuk pengakuan nih ya, jadi sertifikat ini sendiri menunjukkan pengakuan formal atas kompetensi desainer interior di Indonesia gitu. Nah, tantangan sendiri dalam implementasi SKKNI di industri desain interior, yang pertama pastinya kurangnya kesadaran ya akan pentingnya sertifikasi SKKNI di kalangan desainer interior. Yang kedua, kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan standar kompetensi yang tercantum dalam SKKNI. Yang terakhir, keterbatasan akses dan fasilitas untuk mengikuti proses sertifikasi SKKNI di beberapa daerah ya. Nah, selanjutnya maka dari itu dibutuhkan peran asosiasi profesi dalam mengembangkan SKKNI. Yang pertama mungkin program sosialisasi gitu ya. Jadi sosialisasi tersebut dibuat oleh asosiasi profesi ya, dengan peran
dalam mensosialisasikan SKKNI kepada anggota dan publiknya. Selanjutnya ada pelatihan. Asosiasi profesi dapat menyelenggarakan semacam pelatihan dan juga workshop untuk dapat meningkatkan kompetensi desainer interior. Nah, website SKKNI nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kalian bisa ketik di skkni.kemenaker.go.id. Di sana bisa kalian ketikkan skema apa gitu ya pada profesi kalian, misalnya desainer interior, ataupun kalian misalnya mau ambil skema tentang furniture gitu ya. Bisa kalian ketikkan di sini. Nah, untuk desain interior sendiri ada satu surat gitu ya, satu nomor surat judul SKKNI, satu lembar, satu dokumen. Biasanya ada yang beberapa itu terdiri dari beberapa dokumen gitu ya. Jadi ada yang sudah akan dicabut, ada yang sudah tidak berlaku, dan untuk desain interior ini sendiri hanya ada satu file ini yang terbaru ya. Saat diklik akan kelihatan seperti ini, ada kode unit dan judulnya, di mana yang pertama ada menyiapkan dokumen tender perencanaan, menyiapkan dokumen tender pelaksanaan, mengelola administrasi kontrak, mengendalikan pelaksanaan pekerja proyek interior, membuat pradesain interior, melakukan pembuatan konsep desain interior, mengembangkan konsep desain interior, mengkaji perencanaan dan pelaksanaan proyek interior, melakukan pembuatan dokumen gambar kerja, melakukan pembuatan dokumen gambar ilustrasi, menyusun spesifikasi material perencanaan desain interior terperinci. Ada juga mengelola jadwal proyek interior, mengelola biaya proyek interior, dan terakhir mengelola mutu proyek interior. Nah, ini adalah judul-judul skema yang bisa kalian ambil nantinya sesuai dengan jenjang yang akan kalian jalankan. Oke, untuk mendapatkan sertifikat tersebut ada lembaga-lembaga sertifikasi. Untuk profesi desain interior kalian bisa cari infonya di LSP DII ya. Untuk yang masih mahasiswa apalagi UPN bisa cari di LSP UPN seperti itu. Nanti kalian daftar melalui kontak yang ada di sana dan silakan melakukan ujian begitu ya, verifikasi, dan nanti akan ada tahapan selanjutnya. Nah, seperti ini ya proses sertifikasinya. Jadi kalian akses portalnya dulu, lalu registrasi, terus login, memohon SKK gitu ya, mengisi data, lalu mendapatkan ID izin gitu, terus permohonan ke LSP, lalu nanti LSP akan memverifikasi kelengkapan data kalian gitu ya. Setelah itu dilakukan pembayaran sesuai dengan skema yang kalian ambil di permohonan SKK. Lalu selanjutnya ujian kompetensi ya. Nah, di sini kalian harus banyak mempersiapkan diri, cara presentasi yang baik, data-datanya juga ya, semakin lengkap semakin baik, semakin jelas semakin baik. Nah, selanjutnya akan ada penetapan hasil uji kompetensi oleh komite teknis, lalu pencatatan dan penerbitan SKK elektronik ya. Nah, bentuknya selain elektronik juga akan dibuat semacam sertifikat yang sudah di-print dan dikirim ke alamat masing-masing. Nah, bentuknya SKK seperti ini di kiri dan SKA di kanan ya. Oke, bedanya SKK dan SKA itu apa? Nah, jadi sebelumnya istilah SKA dan SKT itu telah berganti menjadi SKK konstruksi, di mana mengatur tentang perubahan atas surat edaran Menteri ya nomor 30 PUPR, memfokuskan pada transisi layanan sertifikasi bagi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi. Nah, perbedaannya untuk SKK dan SKA adalah terletak pada level kualifikasinya. Kalau untuk SKA diterbitkan untuk 3 level kualifikasi, ada ahli utama, ada ahli madya, dan ahli muda. Sementara SKK diterbitkan untuk 9 level kualifikasi ya. Jadi jenjang 2 sampai dengan jenjang 9. Jenjang 2 sampai dengan jenjang 9. Selanjutnya SKA juga memiliki masa berlaku yang lebih singkat daripada SKK. Jadi SKA-nya sendiri berlaku selama 3 tahun, sedangkan masa berlaku SKK konstruksi adalah 5 tahun terhitung sejak waktu diterbitkan sertifikat tersebut oleh LPJK melalui LSP.
Nah, jadi kesimpulan dan langkah selanjutnya, SKKNI Profesi Desain Interior merupakan langkah penting kalian untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas desainer interior di Indonesia. Nah, pengembangan dan implementasi SKKNI itu juga harus terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.